Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang PPN dan PPNBM. Kami terdiri dari 7 anggota kelompok. Yang pertama ada Randy selaku ketua kelompok, ada saya sendiri Intan Kumala Utami, dan rekan saya yang akan berpresentasi juga yaitu Rani Dia Safitri. Kemudian rekan-rekan yang membahas makalah ada Rizky Nanda, ada Kurnia Andi, ada Danar Tejo Laras, dan yang terakhir ada Aulia Hoirul Rahman Nasution. Baiklah, saya akan membahas hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang pertama, apa pengertian dan poin penting dari PPN dan PPNBM. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana evaluasi dalam penyelenggaraan PPN dan PPNBM di Indonesia? Kemudian yang ketiga, apa saja peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PPN dan PPNBM di Indonesia? Kemudian yang terakhir, adakah solusi dan rekomendasi dalam penyelenggaraan PPN dan PPNBM di Indonesia? Baiklah, pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dan poin penting dari PPN dan PPNBM. Jadi, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang merupakan andalan penerimaan negara. Pajak juga merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, baik pribadi maupun badan, juga termasuk salah satu sumber pembangunan, tak terkecuali pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut Waluyo, barang kena pajak adalah barang yang berwujud menurut sifat atau hukumnya, dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Sistem pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia adalah Self-Assessment System, yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terhutang terhadap negara. Cara ini dipakai oleh pemerintah untuk memungut pajak. Mekanisme tersebut mengacu pada Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 beserta pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2012. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang seringkali disebut juga sebagai pajak barang mewah, yaitu adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah baik yang diproduksi di dalam negeri ataupun melalui impor barang dari luar negeri. Dasar hukum dari pajak penjualan atas barang mewah ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa beserta pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sudah dirubah dan menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Baiklah, melanjut pada materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi penyelenggaraan PPN dan PPNBM di Indonesia. Evaluasi menurut Dan merupakan proses identifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil dalam evaluasi. Pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Pengenaan pajak pertambahan nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis, serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai.
Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM, ternyata penerimaan negara dari jenis pajak tersebut belum mencapai target realisasi. Hal ini dikarenakan adanya restitusi pajak yang diakibatkan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan yang memperbolehkan wajib pajak untuk menunda kewajiban pembayaran pajak pada saat mengajukan keberatan dan banding. Oleh karena itu, sistem perpajakan di negara kita masih harus dibenahi untuk mencapai target penerimaan negara untuk tahun selanjutnya. Peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PPN dan PPNBM di Indonesia. Perkembangan teknologi telah membawa beragam kemudahan bagi manusia, salah satunya di bidang perdagangan. Dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, segala macam transaksi saat ini sudah ada dalam genggaman Anda, karena bisa diakses melalui smartphone, tak terkecuali sistem perdagangan berbasis teknologi atau e-commerce. E-commerce memungkinkan perdagangan berjalan 24 jam sehari, menjangkau lokasi yang jauh sekalipun, serta menguntungkan penjual karena tak perlu memiliki toko atau gudang sendiri. Namun terdapat kewajiban-kewajiban pajak toko online yang menjadi tantangan pajak e-commerce. Yang pertama yaitu memiliki NPWP. Masih banyak pedagang online yang tidak tahu bahwa dirinya harus membayar pajak, sehingga mereka tidak membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian yang kedua yaitu menghitung pajak bulanan. Jadi meski sudah menyadari kewajibannya untuk membayar pajak dan memiliki NPWP, faktanya masih banyak pedagang online yang belum tahu cara menghitung pajak bulanannya yang sebesar 0,5% dari omset per bulan. Belum lagi dari sekian banyak transaksi yang dilakukan, banyak pedagang masih menghitung pajak bulanannya secara konvensional. Kemudian yang tiga yaitu sektor pajak. Kewajiban selanjutnya yang juga menjadi tantangan yaitu kewajiban sektor pajak yang merupakan pedagang online sebagai pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM kerap terlambat membayar pajak lantaran proses ini masih dilakukan secara terpisah. Contohnya ID billing yang tidak bisa dibayar langsung di platform untuk membuatnya dan harus dilakukan di bank persepsi, kantor pos atau ATM. Padahal tenggat waktu sektor pajak bagi UMKM harus dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan berjalannya pajak. Kemudian yang keempat yaitu pungutan pajak. Pedagang online di sini masih merasa kesulitan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada setiap transaksi, lantaran belum tersentralisasinya fitur-fitur administrasi perpajakan. Kemudian, yang terakhir yaitu laporan SPT tahunan. Meski pedagang online sudah memiliki NPWP, bisa menghitung pajak bulanan, menyetor pajak, kemudian potong atau pungut pajak dari pihak lain, faktanya pedagang online tetap harus melaporkan pajak tahunannya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Hal ini menjadi tantangan karena layanan perpajakan yang ada saat ini belum terintegrasi secara penuh. Rekomendasi penyelenggaraan PPN dan PPNBM di Indonesia. Ketentuan awal terkait dasar hukum PPN yakni tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Dasar hukum PPN dan PPNBM ini selalu berjalan beriringan sebab PPNBM tidak mungkin dikenakan tanpa adanya pengenaan PPN. Artinya, ketika konsumen membeli suatu barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, konsumen dikenakan PPN dan PPNBM. Kemudian untuk aturan lanjutan dasar hukum dari PPN dan PPNBM yakni UU PPN hanya menjabarkan mengenai ketentuan umum terkait PPNBM. Sementara dasar hukum PPNBM yang lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK.
dan kemudian diturunkan menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau PER, serta Surat Edaran atau SE Direktur Jenderal Pajak sama dengan Undang-Undang PPN. Dasar hukum PPNBM dalam bentuk PMK juga selalu mengalami pembaruan mengacu pada perubahan kondisi yang terjadi dalam praktek. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf dan mungkin dapat kita diskusikan apabila ada yang mengganjal. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.